Selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi di media kita kali ini. Kali ini kita berbincang-bincang tentang dilema Protestan. Dilema Protestan. Dilema itu artinya dua pilihan yang maju kena, mundur kena. Tidak maju, tidak mundur, maju mundur. Up to you. Dalam surat Rasul Yohanes, surat pertama Rasul Yohanes bab 4, ada tertulis, kami menulis ini kepadamu supaya sukacita kami menjadi penuh. Denominasi Protestan yang dimulai dengan Martin Luther dan 95 tesisnya pada tanggal 31 Oktober 1517, kayaknya pada hari Halloween ya, ketika ditempatkan di pintu gereja Kastil Wittenberg. Ya, saat itulah dimulai hari lahirnya Protestantisme. Martin Luther dikucilkan pada tahun 1520 oleh Paus Leo ke-10. So, what's the problem with Protestantism? Apa masalahnya dengan Protestantisme sehingga saya bahas terus di sini? Iman adalah sesuatu yang kita bawa, kita terima, we carry in our hearts, kita terima, kita bawa di dalam hati kita. Dari perawan Maria yang adalah orang Kristen pertama, berlanjut dengan Petrus si batu karang, hingga orang-orang awam hari ini, para uskup dan paus, gereja Katolik adalah iman yang selamat dari serangan Nero, penaklukan Hagia Sophia, dan bahkan lebih banyak lagi. Ancaman-ancaman terhadap gereja telah dilalui dengan perkasa. Masalah utama dengan Protestantisme adalah bahwa mereka berada dalam perpecahan. Ya. Juga tidak hanya ada satu gereja Protestan, menurut PEW Research Center, kalau Inggris Indonesianya Pew Research Center, ada sekitar 60 denominasi Protestan di Amerika Serikat. Itu di Amerika. Saya tidak tahu kalau di Indonesia, ya. Mungkin nanti kita buat lagi. Anggota PGA ada berapa ya? Itu menurut websitenya pewforum.org, Religious Landscape Study. Setiap denominasi cenderung tidak setuju satu sama lain. Misalnya, beberapa denominasi mengizinkan wanita menjadi pendeta, sementara yang lain hanya mengizinkan laki-laki. Lalu siapa yang benar? Dari situ sama-sama benar, tidak mungkin kan? Ya. Iman itu seperti pohon, ia tumbuh kuat dan tinggi menunjuk ke langit. Di sisi lain, Protestantisme seperti ranting-ranting yang jatuh dari pohon. Ya, cabang-cabang adalah bagian dari pohon, dan banyak yang dapat dianggap masih menjadi bagian dari pohon, ya, namun cabang tidak pernah bisa sama dengan pohon. Ya. So, the core problem of Protestantism is Ekaristi dan Protestantisme. Mari kita lihat. Yohanes bab 6 ayat 49 sampai 53. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Tetapi inilah roti yang turun dari surga, supaya seseorang dapat memakannya dan tidak mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapapun yang makan roti ini akan hidup selamanya. Dan roti yang akan kuberikan adalah dagingku untuk hidup di dunia. Kemudian, orang-orang Yahudi mulai berdebat di antara mereka sendiri. Bagaimana orang ini bisa memberi kita dagingnya untuk dimakan? Jawab Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam kamu. Dunia Protestan cenderung, setidaknya sebagian besar denominasi, mengatakan bahwa Ekaristi bukanlah daging dan darah Kristus yang sebenarnya. Dengan melakukan ini, mereka gagal menyadari keindahan Ekaristi. The beauty of the Eucharist. Ekaristi adalah tubuh dan daging Kristus yang sebenarnya, menurut Alkitab. Matius bab 26 ayat 26 sampai 28 dan 1 Korintus bab 10 ayat 16 sampai 21. Sayangnya, gereja Protestan gagal melihat keindahan suksesi apostolik dan keindahan Ekaristi. Pasti dong bilang makan tuh keindahan. Denominasi Protestan manakah yang kemudian membantu kita untuk mendapatkan hubungan yang lebih dekat dengan Kristus?
Yohanes bab 3 ayat 5, jawab Yesus, "Amin, amin, aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa dilahirkan dari air dan roh." Kita harus diubahkan ke dalam iman. Transform into the faith. Kita adalah ulat yang menunggu untuk menjadi kupu-kupu. Kita harus melahirkan kembali diri kita sendiri menjadi orang Kristen sepenuh waktu. Ini komentar atas Roma bab 2 ayat 29 dan Kolose bab 2 ayat 11 sampai 12. Dengan adanya setidaknya 60 denominasi Protestan di Amerika saja, lalu denominasi mana yang bisa membantu kita bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan? Ingat, banyak orang yang mengatakan, pada gereja ini saya tidak bertumbuh. Ya, saya sendiri kan yang menentukan bertumbuh atau tidak. Atau, tentu saja, saya tahu semua denominasi ini menggunakan Alkitab. Ya. Tetapi karena itu adalah ide awal dari Wycliffe, salah satu bapak awal Protestantisme atau seorang proto-Protestantisme, idenya adalah bahwa setiap orang harus memiliki interpretasi mereka sendiri tentang Alkitab. Maka dengan ide ini, hubungan setiap orang dengan Kristus akan bergantung pada apa yang disukai, diinginkan, dan dibutuhkan masing-masing daripada apa yang Yesus inginkan dari Anda. Setiap denominasi juga membuat aturan mereka sendiri tentang perkawinan, seperti kasus-kasus tentang denominasi yang menerima perceraian, perkawinan liga batu, dan lain-lain. Juga dalam kasus gagasan denominasi tentang siapa yang bisa menjadi pendeta, perempuan dan laki-laki versus laki-laki saja. Atau bahkan lebih banyak lagi mereka yang memiliki nabi. Ya, mereka punya nabi perempuan. Ellen G. White, siapa lagi? Charles Tassel Russell, dan seterusnya. Dan yang terbaru dari siapa? Kroiman ke siapa? Itu ada di TikTok. Ya. Dia dan seorang mereka nabi dari Indonesia katanya. Untuk mencari hubungan dengan Kristus, kita harus mencari apa yang Kristus inginkan dari kita. Dan ini hanya dapat terjadi jika gereja adalah pilar, tiang penopang kebenaran. Dan ini mengacu pada magisterium gereja Katolik dengan komentar atas 1 Timotius bab 3 ayat 15. Saya kira kita semua hafal ya dengan ayat ini. Kita semua tidak bisa lulus ujian kelas biologi, tidak bisa lulus kuliah biologi misalnya, kalau masing-masing dari kita memiliki interpretasi kita sendiri tentang buku biologi itu. Tidak akan menjadi ide yang lebih baik untuk mendengarkan penulisnya atau murid dari penulisnya dan membaca komentar yang dibuat siswa tersebut. Siswa dari murid tersebut. Jadi untuk memahami buku biologi dan lulus dalam kelas biologi, kita harus mendengarkan penulis buku biologi itu, lalu mendengarkan juga murid dari penulis buku biologi itu. Di antara lain dan membaca komentar yang dibuat oleh murid dari penulis buku biologi tersebut. Dalam kasus kitab suci kita, surat Barnabas, the Epistle of Barnabas, adalah salah satu yang pertama, jika bukan komentar pertama tentang Alkitab. Salah satu dari yang pertama, kalau memang bukan yang pertama. Dan ini date back to tahun 70. Ya. Banyak yang mengklaim bahwa Barnabas ini sebenarnya adalah guru teologi dari Santo Paulus. Nah, kalau begitu saudara-saudariku, saya ingin kalian semua menjawab pertanyaan ini. Apakah Tuhan menginginkan gereja yang bersatu dan universal atau keluarga yang terpecah? Mengapa Anda Katolik? Atau mengapa Anda bukan Katolik? Tuhan memberkati.